Kinerja pelaksanaan APBN wilayah Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu. Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang optimal yang ditunjukkan melalui realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang lebih tinggi dari tahun lalu. Dinamika perekonomian Sumsel di tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa fenomena nasional dan global yang memberikan tekanan maupun dorongan terhadap perekonomian di Sumsel, antara lain Hari Raya Besar Keagamaan Nasional, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, fenomena El Nino, serta dinamika politik global. Pendapatan negara tumbuh 16,23% YoY dengan realisasi sebesar 23,90 triliun atau 106,47% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 19,82 triliun atau terrealisasi sebesar 100,39%, tumbuh 7,21% didorong oleh peningkatan setoran massa atas aktivitas sektor perkebunan kelapa sawit dan karet serta peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah dan BUMN atas kegiatan bidang konstruksi dan proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Sumsel. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah penerimaan PPh non-migas tumbuh positif sebesar 7,6% dan PPN dan PPNBM tumbuh sebesar 6,7% yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Sumsel, serta penerimaan PBB yang tumbuh sebesar 9,0% dengan capaian sebesar 112,9% karena pembayaran PBB yang sudah memasuki jatuh tempo dan pembayaran ketetapan PBB. Pendapatan dari kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif, dengan realisasi sebesar 343,32 miliar atau tercapai 103,65% dari target yang didorong oleh faktor peningkatan kinerja ekspor-impor di Sumsel, serta peningkatan harga CPO di semester 2 2024. Realisasi bea masuk mengalami peningkatan 6,42% YoY disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin. Komoditi impor yang mendominasi sampai dengan Desember tahun 2024 adalah serealia, beras, sedangkan komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar sampai dengan Desember tahun 2024 didominasi produk CPO. Realisasi bea keluar tumbuh positif 26,76% YoY, dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata harga patokan ekspor (HPE) selama 2024 yang mencapai 1,93% YoY. Sedangkan pertumbuhan terbesar yaitu 109,8% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 3,74 triliun atau terrealisasi 157,29% dari target, yang terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP lainnya yang berasal dari kementerian, lembaga, KL. PNBP BLU tercapai sebesar 2,10 triliun atau 111,86% dari target. Pendapatan PNBP lainnya tercapai sebesar 1,65 triliun atau 325,41% dari target, termasuk PNBP aset piutang dan lelang sebesar 82,29 miliar. Peningkatan PNBP ini didorong oleh faktor peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan pemerintah. Sementara itu, dari sisi belanja negara terrealisasi sebesar 52,62 triliun, tumbuh 4,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 19,53 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 33,09 triliun.
Hal ini disampaikan dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCO) Sumsel yang beranggotakan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan. Belanja negara di wilayah Sumsel juga tumbuh positif dengan capaian realisasi yang optimal dalam rangka melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Kinerja belanja negara tumbuh positif 4,02% YoY dengan pendorong utama dari belanja pemerintah pusat belanja KL yang tumbuh positif 20,21% YoY. Kinerja positif ini juga menunjukkan peran APBN dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembangunan proyek strategis nasional PSN, kegiatan pemilu dan pilkada di 2024 maupun sebagai shock absorber melalui penyaluran program KIP kuliah mahasiswa dan program bantuan sosial asistensi rehabilitas sosial (Bansos Atensi). Penyaluran transfer ke daerah TKD telah dilakukan secara optimal untuk mendukung APBD Sumsel dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui realisasi penyaluran TKD dalam bentuk penyaluran DBH yang mencapai 11,20 triliun, penyaluran DAU yang mencapai 13,35 triliun, penyaluran DAK fisik yang mencapai 1,4 triliun, penyaluran DAK non-fisik yang mencapai 4,18 triliun, penyaluran dana desa yang mencapai 2,59 triliun, penyaluran insentif fiskal yang mencapai 239,91 miliar, serta penyaluran hibah yang mencapai 120,16 miliar. Sebagai kesimpulan perekonomian Sumsel sepanjang tahun 2024 resilien di tengah ketidakpastian, baik yang berasal dari nasional maupun global. Kinerja fiskal di wilayah Sumsel tahun 2024 juga tetap solid dan kredibel. Pendapatan negara melampaui target dan belanja negara terrealisasi dengan optimal. Kinerja optimal APBN 2024 ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan APBN. Yang juga penting adalah mereka belanja berapa dalam 3 atau 4 bulan terakhir. Nah, jadi ada banyak ya, tapi ini beberapa yang saya katakan. Nah kemudian tadi kita cerita bansosnya tetap naik kan, tapi lebih presisi sekarang. Orang yang kita kasih bansos memang orang yang tepat kita berikan bansos. Nah, teman-teman juga mesti paham bagaimana apa fungsi dari APBN. Fungsi kenapa sih kita narik pajak? Pasti bayar pajak itu mereka yang punya penghasilan lebih tinggi. Jadi ada yang penghasilannya banyak berfoya-foya. Nah, kita membangun aturan di mana orang yang punya banyak kita ambil sebagian untuk membayari pelayanan, ya, kita sekolah, ini bangun jalan dan sebagainya. Sebagian lagi yang kita sebut sebagai transfer kepada masyarakat, bagi-bagi kepada mereka, masyarakat miskin ini. Makanya model ini sekarang kita gunakan dalam bentuk bantuan langsung tunai. Nah, kenapa kok bansosnya terserap tinggi, naik, lalu kemiskinan turun? Jelas, berarti bansos kita tepat kita berikan kepada mereka yang tidak punya uang, mereka bisa belanja. Ketika BPS ngecek ke mereka, oh iya, kami belanja 3 bulan terakhir dengan pengeluaran sekalian dari mana? Ya uangnya kita berikan itu. Jadi justru dengan situasi masalah, berarti apa yang dilakukan pemerintah melalui bansos tadi dan tepat sasaran tadi itu punya impact. Ini memang dari sisi jangka pendek. Nah, ada program yang sebenarnya kan yang kita khawatirkan begini, kalau ekonomi turun dikit aja, itu jumlah orang yang tadinya bisa belanja, yang tadinya bisa kerja itu bertempat itu benar-benar tidak kepastian, ya, dari global dan nasional. Ekonomi di Sumsel tumbuh baik, inflasi terkendali dan kondisi tenaga kerjaan juga membaik. Kinerja pelaksana APBN juga solid dan kredibel. Pendapatan negara mampu mencapai target, ya, dan realisasi dengan optimal. Yang ketiga adalah kontribusi APBN terhadap perekonomian. Ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, hal ini ditandai dengan realisasi belanja yang tumbuh positif.
yang kita diskusikan, tadi apa yang sudah kita sampaikan, bagaimana APBN itu beroperasi, kita sampaikan dalam artian langsung tidak langsung dari sekian sekuen segala macam APBN kita bekerja. Tadi yang ditanya oleh Pak Aryan tadi salah satu di antaranya, gitu ya, salah satu di antaranya APBN bekerja, angka-angka rapor kita membaik, gitu ya. Langsungkah dengan apa yang tadi? Tentu mungkin banyak diskusi. Nah, tahun ke depan itu perubahan Kortek ini kan sebetulnya membuat galau, terutama kami yang dari media. Sehingga nanti pertukaran data itu nanti memang nanti adalah diharapkan adalah bisa less paper atau kita upayakan paperless. Di antaranya integrasi data pasti akan saling membaca seluruh data. Ini adalah membantu cerita untuk satu hal adalah e-government kita makin baik, maka di dalamnya ada transparansi, ada akuntabilitas. Di sisi pemerintah, maka nanti laporan keuangan pemerintah pusat itu diauditnya gampang karena setiap wajib pajak akan mempunyai taxpayer account. Bayangin, jadi ketika semua mempunyai akun pembayar pajak, kalau dia dikonsolidasikan dari seluruh jumlah wajib pajak 70 atau 80 juta, itulah nanti menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Gampang diaudit, transparan, kebocoran akan bisa minimalisir, ya. Tapi mungkin kesulitan untuk seperti apa Pak? Baik, memang di dalam periode 15 hari belakangan ini di change management pasti terjadi ya, bahwa setiap ada perubahan tentu akan ada biaya yang tidak diuangkan itu adalah adanya perubahan ya. Kemarin memang ada beberapa kendala-kendala, tetapi kendala-kendala ini tertangani dengan baik. Semua progres perbaikan bisa dengan cepat. Kami, Direktorat Jenderal Pajak, telah meminta maaf, tapi telah menunjukkan juga bagaimana seluruh perbaikan-perbaikan secara transparan kami sampaikan. Dan setiap masukan, setiap keluhan juga langsung segera kami selesaikan. Ya. Kita harapkan memang dari kondisi pelayanan yang ada, ini tentu bisa segera kita selesaikan. Janji kita dalam 3 bulan ini mungkin ada problem, tetapi lihat progres sekarang, semua sudah tertangani jauh lebih baik. Pak, tadi katanya ekonomi survei tertinggi se-Sumatera itu seperti apa?